Menunggu kelahiran anak pertama jelas pengalaman yang tak terlupakan bagi seorang calon ayah. Tak hanya menyiapkan materi, sang ayah pasti juga mempersiapkan mental buat kelahiran anak pertama. Sampai sejauh mana persiapan Ariel? Persiapannya ada persiapan materi terutama. Terus kalau yang lain-lain masih bertahap nanti sambil jalan. Nama juga sambil jalan. Soalnya cari nama kan susah. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia bisa menemani Anda di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Nah, saya yakin Anda sudah menyelesaikan semua aktivitas pagi Anda dengan mempersiapkan diri untuk berangkat kerja, menyiapkan sarapan, semuanya sudah beres? Sekarang waktunya Anda beristirahat sejenak dengan Gospot. Karena saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring fakta terpanas dan juga membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Bersama Gospot pemirsa, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian panas dari meja redaksi Gospot khusus untuk Anda. Berita lain datang dari Erwin Gutawa yang baru saja tampil di London. Usi Sulistyawati kini memangkas rambut panjangnya. Sedang patah hatikah? Hati penyanyi jazz Syaharani justru sedang mekar setelah mendapatkan pacar baru. Sementara itu Anya Dwinov dikabarkan sudah tinggal serumah dengan Tony Taulo. Semua dapat Anda saksikan hanya di Gospot. Perang kata antara Huges dan Afin sudah berhari-hari belum berakhir juga. Setelah Huges memberondong Afin dengan puluhan dosa besar, Afin balik membalas Huges dengan mengatakan bahwa semua kata-kata Huges itu tidak betul. Misalnya dengan keberadaan 500 juta rupiah. Huges mengatakan bahwa Afin sudah menguasainya, namun Afin mengatakan bahwa uang itu diam-diam dikuras dari bank oleh Huges. Dan sebentar lagi mereka akan bertemu di sidang. Dan saya yakin keadaan pasti akan semakin memanas lagi. Jauh dari yang Anda bayangkan, ternyata sidang lanjutan gugatan cerai Huges terhadap Afin berlangsung adem. Baik Huges maupun Afin tidak menghadiri sidang yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini. Agenda sidang adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak. Namun hanya pengacara Afin yang sudah menyerahkan kesimpulan, sementara kuasa hukum Huges meminta waktu untuk menyelesaikan kesimpulan itu. Apakah ada pihak-pihak yang mencoba mengulur-ngulur waktu? Itu kayaknya dari pengacara Huges deh kalau mau tanya itu, karena Huges tidak tahu menahu. Agenda hari ini kan kesimpulan. Tadi setelah dibuka oleh majelis hakim dan penggugat tergugat diberikan kesempatan untuk menyerahkan kesimpulannya. Nah, kita tadi sudah secara langsung menyerahkan kesimpulan kita. Dan agenda sidang selanjutnya kan ternyata tetap kesimpulan. Ya, kesimpulan artinya karena memang pihak penggugat belum siap menyampaikan kesimpulannya pada hari ini. Jadi hakim memberikan kesempatan kepada penggugat, ya, kepada pihak penggugat untuk menyerahkan kesimpulannya pada sidang yang akan datang. Lalu apa isi kesimpulan dari pihak Afin? Apakah masih berkutat seputar pembagian harta Gonogini? Jadi kesimpulan saya ya sama seperti apa yang sudah saya sampaikan pada sidang-sidang terdahulu. Ya kalau itu kan sudah aturannya seperti itu dengan Gonogini yang 50-50 itu kan secara yuridis normatif di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Perkawinan ataupun di dalam kompilasi hukum Islam itu kan sudah diatur secara tegas dan jelas hak-hak suami istri terhadap harta kekayaannya, termasuk terhadap harta kekayaan berupa Gonogini. Itu jelas. Bagaimana pendapat Hakim Ketua Mustifal Musa tentang pembagian harta Gonogini? Nanti saya kalau diputus nanti belum ada komentar belum. Belum ada komentar, belum diputus, belum ada komentar. Jangan itu materi itu. Enggak, maksudnya secara luas aja pembagian harta Gonogini dalam suami istri. Ya jangan nanti dia. Nah, ada. Cukup. Dengan penundaan sidang jelas memperlama proses sidang. Agak aneh memang, padahal berkali-kali Huges menuduh Afin mengulur-ngulur sidang. Apakah Huges sedang menyiapkan strategi baru agar memenangi gugatannya? Bantu Huges doa deh. Saya mah nggak punya strategi dah. Jadi berdoa aja. Huges berharap
secepat mungkin kita dapat hasilnya, dan tentunya semoga saja hakim benar-benar terbuka hati nuraninya untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Bagaimana dengan kelanjutan laporan Huges di Polres Jakarta Selatan? Afin tak tinggal diam. Kabarnya Afin berencana melaporkan balik Huges atas tuduhan pencemaran nama baik. Ini negara demokrasi. Setiap orang bebas berbicara, menyampaikan opini apapun yang mau disampaikan, ya silakan saja. Setiap orang juga punya hak untuk membela diri. Setiap orang berhak untuk meminta perlindungan hukum, mencari keadilan, itu hak setiap orang. Jadi ya lumrah saja. Ya kita lihat nanti lah. Jadi nggak harus serta merta kan. Jadi satu lapor ini lapor, nggak harus gitulah. Kita coba pelajari kan. Biarlah artinya aparat penyidik, artinya pihak kepolisian bekerja untuk melihat sampai sejauh mana laporan yang ada kan. Sidang perceraian Huges dan Afin masih jauh dari putusan akhir. Justru masih menunggu untuk mereka sidang pidana tentang kekerasan yang dilakukan oleh Afin selama berumah tangga. Belum lagi jika sampai Afin balik menggugat Huges dengan tuduhan pencemaran nama baik. Makin banyak sidang dan sampai kapan konflik ini akan selesai, pemirsa? Pemirsa, Ariel Peter Pan sebentar lagi akan menggendong anak pertamanya. Karena istrinya Sarah Amelia kini tengah mengandung tua dengan anak pertamanya, Ariel Junior. Ariel Junior, apakah itu nama yang akan diberikan kepada anaknya? Sementara itu, aktor muda berbakat Nicholas Saputra ternyata berbakat juga loh dalam mencari pacar. Karena kabarnya nih pemirsa, Nicholas sedang PDKT dengan lawan mainnya di film terbarunya. Cinlok nih judulnya. Nah, kita akan melihat apakah sang Rangga sudah menemukan cinta, tentunya hanya di GoSpot. Sudah jadi rahasia umum bahwa di kalangan artis sering terjadi cinlok alias cinta lokasi. Apakah demam cinlok juga menyerang Nicholas Saputra dan Mariana Renata saat syuting film Janji Joni? I have no idea about cinta lokasi sama sekali. Kayak misalnya sekolah tuh seperti mirip cinta lokasi, sebetulnya kalau kerja sendiri aja. Ini nggak ada. Dari tadi nggak. Kalau misalnya nggak ada yang prinsipnya jangan gini. Kalau emang terjadi ya udah. Kalau nggak ya enggak gitu. Mariana terkesan masih malu-malu ketika ditanya soal pasangan mainnya itu. Apa jangan-jangan Mariana sudah mulai tertarik dengan Nico? Tapi dia nggak suka. Kita cuma teman. Jadi kalau misalnya aku nggak ngerti, nggak tahu. Saat Nico ditanya komentarnya tentang Mariana, walau sedikit terlihat dingin, Nico pun sepertinya kagum dengan perempuan berwajah Indo ini. Ya, dia aktris yang sangat konsisten dengan keputusannya untuk main satu film. Sangat berdedikasi juga untuk film ini. Dia bersedia untuk ikut reading beberapa kali untuk mengerjakan PR-nya gitu. Di kancah perfilman, Mariana terbilang amatir. Berbeda dengan Nicholas yang beberapa tahun lebih dulu terjun ke dunia layar lebar. Pastinya Nico banyak memberikan tips-tips seputar akting biar hubungan di dalam dan luar film tambah akrab. Oke, sama sekali nggak ada masalah. Karena kita juga udah reading sebelumnya. Komunikasi juga udah lancar sama Joko, sama Mariana, sama Rahel, semuanya juga udah lancar. Jadi waktu syuting sama sekali nggak ada masalah. Sebagai seorang calon ayah, pernahkah Ariel mengantar istrinya memeriksakan kandungannya ke dokter? Sekali saja. Aku banyak kerjaan di sana, banyak kerjaan di sini. Bulan-bulan ini, bukan bulan-bulan ini, tahun ini lagi tahun banyak kerjaan nih. Itu jadi nggak sempat dirayain. Kalau dirayain sih mungkin menyita waktu banyak banget gitu yang mesti dikerjain. Apalagi pas dia lagi lagi tes lagi periksa, mungkin aku lagi di kota mana gitu. Jadi aku jarang-jarang bisa nemenin. Menunggu kelahiran anak pertama jelas pengalaman yang tak terlupakan bagi seorang calon ayah. Tak hanya menyiapkan materi, sang ayah pasti juga mempersiapkan mental buat kelahiran anak pertama. Sampai sejauh mana persiapan Ariel? Persiapannya ada persiapan materi terutama. Terus kalau yang lain-lain masih bertahap, nanti sambil jalan. Nama juga sambil jalan. Soalnya cari nama kan susah. Ariel belum menyiapkan nama. Bisa ditebak, Ariel pasti juga belum tahu jenis kelamin anaknya. Apakah Ariel tak tertarik untuk melihat jenis kelamin anaknya lewat USG?
Belum. Ntar tunggu sampai brojol. Takut takut ketipu, Mas. Nggak, kan biasanya gitu. Ada yang habis di USG katanya cowok itu keluar cewek gitu kan. Malas jadi mending pas keluar ntar.